Renungan Harian Rabu 7 Oktober 2020. Pekan Biasa ke-27. Peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu Rosari. Ajarilah kami berdoa, Bapa kami. Bacaan pertama diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 2 ayat 1 sampai 2, ayat 7 sampai 14, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 4. Saudara-saudariku terkasih, seorang yang mencita-citakan sesuatu dengan berbagai cara, ia akan berjuang untuk mendapatkannya. Pernah saya ditelepon oleh koordinator sekami salah satu paroki. Isi permohonan mereka adalah, kami ingin mengundang tim KKI hadir di paroki kami. Saya bertanya, apa kira-kira yang bisa kami bantu? Jawabannya, kami mau mendapat tips menjadi seorang pendamping sekami yang baik, seperti metode-metode pendampingan untuk sekami. Inilah kebutuhan yang mereka rindukan dan harapkan. Saudara-saudariku terkasih, kerinduan para murid bersama Yesus selain ingin menjadi pewarta kabar sukacita yang baik, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, mereka juga merindukan agar Yesus mengajarkan kepada mereka bagaimana cara berdoa yang baik dan benar. Kerinduan ini mendorong salah seorang muridnya meminta kepadanya untuk mengajarkan mereka cara berdoa. Tuhan, ajarilah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajarkan murid-muridnya. Permohonan murid ini ditanggapi baik oleh Yesus. Ia berkata kepada mereka, bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Di sini Yesus menyebutkan beberapa penekanan yang harus diucapkan dalam setiap doa mereka, yakni pertama, ajakan untuk menghadap Allah. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Di sini Yesus mengajar murid-muridnya agar sapaan pertama dan utama ditujukan kepada Allah sebagai Bapa. Mereka harus mengakui Allah sebagai Allah yang sebenarnya dan sekaligus sebuah ungkapan hormat dan rendah hati untuk memohon agar disucikan, dibersihkan, sehingga layak untuk menerima datangnya kerajaan Allah. Kedua, 3 permohonan. Berikanlah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Para murid diajarkan untuk meminta roti atau rejeki yang secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya. Para murid juga diajak untuk memohon pengampunan, artinya siap untuk menerima pengampunan dan mengampuni kesalahan orang lain, hidup dalam damai dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah memohon perlindungan bagi iman. Jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Melalui 3 jalan hidup ini, Allah dapat mempersekutukan hidupnya dengan umat manusia. Saudara-saudariku terkasih, bila kita membandingkan isi doa Bapa kami dengan isi doa yang sering kita sampaikan dalam permohonan-permohonan kita, saya berpendapat bahwa kita juga perlu memohon kepada Yesus untuk mengajarkan kita cara berdoa yang baik dan benar. Jujur bahwa doa-doa kita lebih banyak bermuatan permohonan dibandingkan dengan pujian kepada Allah. Doa-doa kita tidak memiliki tujuan atau fokus yang jelas dan pasti. Terlalu banyak permohonan sehingga Tuhan bingung untuk mengabulkan doa-doa kita. Mari kita coba membaharui doa kita dengan berlandaskan pada doa yang diajarkan oleh Yesus, yakni doa Bapa kami. Kita mohon Bunda Maria Ratu Rosario agar mendoakan kita, sehingga kita juga berdoa yang baik dan benar.